Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para jamaah hadirin dan hadirat sekalian, mari bersama kita lanjutkan bacaan kita di dalam Al-Quran yang mulia dari ayat 16 dari surat Al-Baqarah sampai yang selanjutnya. Ikuti bacaan saya untuk kita tabarrukan ya. Kita mengambil berkah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
merujuk kepada yang telah disebutkan sebelumnya, ismul isyarah. Mereka itulah. Siapa mereka itu? Orang-orang yang dalam rangkaian ayat sebelumnya memiliki sifat-sifat tertentu. Sifat itu sudah kita baca di dalam 2 halqah sebelumnya, dimulai dari may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah, dan seterusnya sampai ayat ke-15. Ulaika, mereka itulah orang-orang alladzina, yaitu orang-orang dalam bentuk jamak karena mereka banyak. Bahasa Arab itu agak beda dengan bahasa yang lain, Indonesia atau Inggris. Kalau bahasa Arab itu dari satu namanya mufrad, ada 2 namanya musanna atau tasniyah, yang lebih dari 2 itu jamak. Kalau bahasa Inggris itu satu single, lebih dari 1 itu plural. Jadi tidak ada 2 itu masuk ke dalam plural di dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia juga sama, 1 itu tunggal, lebih dari 1 itu jamak. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata, mereka itulah, yaitu orang-orang munafik itu. Ishtara itu bahasa atau arti harfiahnya membeli. Tetapi arti harfiah ini tidak dimaksudkan sesuai arti harfiahnya. Kata membeli di sini dimaksudkan adalah, kata para ulama, ishtaraw bimakna istahabbu. Ishtaraw dhalalata bil huda, mereka membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi petunjuk jadi uangnya. Petunjuk itu digunakan untuk membeli kesesatan. Itu arti harfiahnya. Mereka orang-orang munafik itu yang mengakunya beriman dengan mulut, tapi hatinya tidak mengakui adanya Allah Sang Pencipta. Dia hatinya tidak beriman. Mereka itu membeli kesesatan dengan modal iman atau petunjuk. Kalau orang membeli, berarti uang itu dia miliki sebelumnya. Kalau saya misalnya membeli nasi bungkus 5.000, berarti saya punya uang 5.000. Saya serahkan 5.000 itu, saya dapat nasi bungkus. Itu nama membeli. Nah, sedangkan orang munafik ini tidak pernah ada iman dalam dirinya, tidak pernah ada petunjuk dalam dirinya. Maka bagaimana mungkin dia menggunakan iman itu untuk membeli kesesatan? Itu sebabnya disebutkan bahwa kata membeli di sini tidak dimaksudkan secara harfiah, karena mereka memang tidak pernah punya iman sehingga kemudian bisa dia jual imannya. Dia tidak pernah punya, maka dia tidak bisa beli. Paham bapak-bapak ini? Jadi ishtara di sini membeli bukan artinya secara harfiah, karena kalau membeli dalam arti harfiah ada penukaran, menyerahkan dan mengambil, maka berarti sebelumnya mereka punya iman, lalu kemudian ditukar dengan kekufuran atau kesesatan. Padahal mereka dari awal memang tidak pernah punya iman itu. Maka para ulama menjelaskan ishtara dalam ayat ini bermakna istahabbu. Istahabu itu artinya mencintai. Mereka itu mencintai kesesatan
dibanding dengan iman. Jadi seperti orang yang di depannya itu ada dua pilihan. Mana yang saya pilih? Yang satu judulnya sesat, kesesatan. Yang satu judulnya huda, petunjuk. Orang-orang munafik itu mencintai yang kesesatan itu. Maka diibaratkan seperti orang yang membeli. Yang kedua, para ulama mengatakan bahwa arti ishtaro di sini istabdalu, yaitu menukarkan. Ada dua peluang yang bisa dia dapatkan. Ambil salah satunya, dia tukarkan, dia lepas kemungkinan atau peluang untuk beriman itu, dia ambil dan dia pilih kesesatan. Maka kemudian disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fama rabihat tijaratuhum." Maka sama sekali tidak akan untung perdagangan mereka. Kalau ibaratnya jual beli, itu jual beli yang merugikan. Kita punya modal, kita punya uang misalnya, jangankan yang nyata-nyata bedanya antara yang hak dengan batil. Kita beli kesesatan dengan menjual keimanan. Jangankan yang seperti itu, yang dua-duanya ada kebaikan tapi nilainya tidak sepadan pun itu rugi. Bapak beli nasi bungkus pakai uang 10 juta, nasi bungkus, nasi puyuh misalnya. Beli nasi puyuh sebungkus dengan uang 10 juta, itu kira-kira rugi atau untung? Hah? Ketika misalnya kita sudah ambil nasi sebungkus itu mau dijual lagi, laku 10 juta. Tidak laku. Nah, untuk dua hal yang dua-duanya bermanfaat, ada nilainya, nasi puyung ada nilainya, uang 10 juta ada nilainya. Tapi dua hal ini pun tidak sepadan. Dalam arti yang dikeluarkan untuk memperoleh sesuatu itu lebih besar jauh nilainya dibanding sesuatu itu saja rugi. Apalagi kalau nyata-nyata yang kita gunakan untuk menukar itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dan yang kita peroleh kemudian sesuatu yang sangat mudarat. Maka itu ruginya, rugi betul-betul, apa bahasa, rugi pecok. Kalau nasi puyuh dibeli dengan 10 juta masih mending, bisa dimakan nasi itu, masih bisa dimakan. Adalah gunanya walaupun tidak sepadan. Rugilah, rugi besar, tapi paling tidak masih ada gunanya. Nah, kalau ini dia punya potensi iman, lalu kemudian ibaratnya dia tukar dengan kesesatan, itu betul-betul rugi. Nah, rugi yang tidak ada lebih dari itu. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan lebih dari itu tidaklah wa ma kanu, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Di sini ada ungkapan para ulama bahwa kalau di dunia ini semua transaksi-transaksi itu diibaratkan seperti perdagangan. Ada untung, ada rugi, ada untung, ada rugi, seperti itu setiap saat, setiap waktu. Manusia seperti kita kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, tidak setiap waktu kita untung juga. Dalam artian mentransaksikan waktu kita. Ada di antara kita punya waktu sehat walafiat, tapi digunakan untuk apa? Untuk bengong saja, untuk diam saja. Maka itu seperti mengeluarkan modal besar, berjam-jam kesehatan hanya untuk mendapat kebingungan dan diam. Tidak semua transaksi kita 24 jam ini bisa kita pastikan semuanya untung. Kita duduk di kantor, bertemu dengan teman, tidak bicara pekerjaan, tapi bicarakan orang, itu transaksi yang rugi di dunia. Karena kita menggunakan modal yang besar, tapi yang kita dapatkan itu kecil, hampir-hampir tak ada artinya.
Ditambah lagi di ayat ini wa ma kanu muhtadin. Di akhirat pun mereka itu betul-betul tidak dapat hidayah sekecil apapun. Jadi potongan ayat ini secara sederhana menunjukkan bahwa mereka itu rugi dunia akhirat. Manusia itu kan macam-macam kalau di dalam riwayat ya. Ada sa'idun fil dunya, sa'idun fil akhirah, sa'idun fil dunya, syaqiyun fil akhirah, syaqiyun fil dunya, sa'idun fil akhirah, kan begitu. Ada orang yang di dunianya baik, bisa menutupi kebutuhan hidupnya, cukup apa yang dia perlukan walaupun tidak berlebihan. Di akhirat pun dia selamat karena ibadahnya baik dan akidah akhlaknya juga baik. Ada yang sa'idun fil dunya, syaqiyun fil akhirah. Di dunia dia makmur, sejahtera sentosa, tapi karena tidak punya iman, tidak ada kepercayaan kepada yang menciptakannya, mengingkari tuntunan-tuntunan yang menciptakannya, maka dia celaka di akhirat. Ada juga yang sebaliknya, syaqiyun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Di dunia dia berusaha keras, tapi tetap saja ada kemiskinan yang menimpa dia. Dia sudah berusaha keras, dia bekerja, tetapi tetap ada yang tidak bisa tercukupi kebutuhannya. Dia tetap ada dalam keprihatinan, dalam kesulitan dan kesusahan, tapi dia jaga ibadahnya, dia jaga akidahnya, dia jaga tuntunan Allah dan Rasulnya. Maka kalaupun di dunia dia kelihatannya syaqiyun, dia kelihatannya agak-agak susah atau bahkan sangat susah, di akhirat dia akan bahagia. Pilih mana Bapak Ibu? Ya. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ya dengan syarat-syaratnya dipenuhi lah. Nah di sini bagian ayat ini menunjukkan bahwa orang munafik itu sebenarnya tidak ada yang mereka tipu kecuali diri mereka. Tidak ada yang mereka rugikan kecuali diri mereka. Tidak ada yang mereka perdayai kecuali diri mereka. Dan mereka berada pada posisi yang paling rendah, karena di dunia transaksi mereka itu rugi, di akhirat pun mereka takkan mendapatkan kebaikan. Na'udzubillah. Lalu ayat yang berikutnya ayat 17, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan mereka, mathalun atau mislun atau masilun, itu bahasa Arab yang bunyinya beda-beda tipis tapi artinya mirip atau sama, bermakna syabih. Perumpamaan bahasa kita lah, permisalan. Perumpamaan mereka, kata Allah, kamathalil ladzi istawqada nara, seperti seseorang yang menyalakan api. Falamma adaat ma haulahu, falamma, maka ketika adaat, api itu menyala menerangi sekitarnya, termasuk orang yang menyalakan api itu, zahaballahu binuri, Allah membawa pergi atau menghilangkan cahaya yang baru saja mereka nikmati cahaya itu. Apa maksudnya? Ulama menyebutkan bahwa mereka orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya di dalam hati, tapi mengatakan dirinya beriman. Ketika mereka mengucap saya beriman, maka dia bisa bersama dengan orang-orang beriman yang lain. Dia bisa menikahi anak-anak orang-orang yang beriman, bisa bersama-sama berada dalam satu tempat bersama di Madinah, menyatu bersama. Dia mendapat kemanfaatan yang diperoleh oleh yang lain. Baru saja mereka lega, baru saja mereka merasa nyaman, merasa enak, merasa senang, zahaballahu binuri, dibuka oleh Allah
kenyataan, dibuka oleh Allah keadaan mereka. Jadi sudah gak tenang lagi. Itu seperti orang yang baru menyalakan api supaya mendapat cahaya, baru nyala apinya, baru dia lihat, oh ada terang, tiba-tiba hilang. Keresahan yang baru saja hilang, yang berusaha ditutup-tutupi, mau tipu-tipu, mau mengakal-akali Nabi dan para sahabat, Allah buka. Maka keresahan yang semula hilang sebentar, itu datang lagi dengan berlipat-lipat. Na'udzubillah. Wa tarakahum fi zulmatil la yubsirun. Dan kemudian Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Zulumat di sini bapak-bapak saudara adalah jamak dari zulmah. Zulmah itu satu kegelapan, jenis kegelapan. Zulmah itu jenis-jenis kegelapan bergelombang-gelombang, seakan-akan nggak ada habis-habisnya. Bahkan kalau kata Imam Al-Kisai, zulumat itu adalah jam'ul jam'i. Jadi dia adalah jamak dari jamak. Tunggalnya zulmat, jamaknya zulam, dijamakkan lagi zulam itu jadi zulumat. Kita bisa bayangkan, ilustrasikan. Artinya kegelapan yang menimpa mereka itu berlapis-lapis dari segala sisi. Maka mereka selalu seperti orang yang berada dalam kegelapan, tindak tanduknya selalu salah. Kalau bicara selalu salah. Kalau berucap bersikap selalu salah. Apapun yang mereka lakukan itu tidak pernah sampai kepada tujuan yang baik. Apapun yang mereka kerjakan tidak pernah mendatangkan ketenangan hati kepada mereka. Semakin mereka ngomong, semakin gelisah. Semakin mereka menutupi diri, semakin resah. Semakin mereka melakukan apapun saja di Madinah pada saat itu, semakin mereka merasa tidak ada ketenangan dalam zulumat. Na'udzubillah. Ini gambaran yang fi muntaha azam. Ini fi muntaha, ini puncak gambaran dari Allah menggunakan kata zulumat, lapisan kegelapan dari semua sisi. Ini menunjukkan bahwa penyakit kemunafikan itu memang betul-betul membuat kehidupan seseorang itu celaka. Karena dia mesti berbohong terus dengan dirinya. Saya beriman padahal dia bohong. Terus itu dia ulang-ulangi sampai ibaratnya ketajaman dari ucapannya itu melukai dirinya sendiri. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Summun jamak daripada asom. Asom itu apa namanya? Pendengaran. Tuli. Apa bahasa Lombok? Kenal. Bahasa Sumbawanya apa? Tuli. Hah? Tuli. Bapak dari Tepal ya? Pak Ali, Azinuddin. Iya, iya. Kades Tepal. Iya, iya, Kades Tepal. Alhamdulillah sampai di sini. Sumur itu bentuk jamak, mereka itu tuli. Yang dimaksudkan dengan sumur ini tentu tidak tuli dalam arti harfiah, tetapi dalam artian tertutuplah semua ucapan kebenaran itu dan tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Summun bukmun itu jamak daripada abkam, bisu itu bahasa kita ya, pakuk, abkam. Ada beda ya, kalau abkam itu tidak bisa bicara dan juga tidak paham.
Ada satu lagi tidak bisa bicara, itu akhros. Akhros itu paham tapi tidak bisa ngomong. Itu ada perbedaan. Umyun itu jamak daripada a'ma, buta. Jadi 3 dari panca indera itu tidak berfungsi. Tuli, bisu, dan buta. Na'udzubillah min fahum la yarji'un. Kita bayangkan mereka ini sedang berada di tempat yang gelap sekali, kemudian ada salah seorang dari mereka menyalakan api supaya mereka bisa tahu arah, bisa tahu apa yang di sekitarnya. Begitu api itu menyala sebentar saja, tiba-tiba Allah hilangkan cahaya itu, langsung tiba-tiba gelap semua. Maka mereka tiba-tiba kumpullah seakan-akan telinganya. Mereka bingung, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Bisu, tuli, buta, la yarji'un, tidak bisa mau kembali kemanapun, mau mundur salah, mau ke depan juga takut. Kalau gelap gulita, mau ke samping takut ada jurang di sebelah kanan, mau ke kiri pun belum tentu selamat. La haula wala quwwata. Ada juga sebagian yang membaca summam bukman umyan, itu menjadi maf'ul dari taroka. Tarokahu dalam bentuk apa mereka ditinggalkan oleh Allah? Dalam keadaan mereka itu summan, yaitu tuli, bukman yaitu bisu, dan umyan yaitu buta. La yarji'un. Bahasa sederhananya terhalusinasi dan disorientasi. Orang munafik selalu begitu. Dia punya halusinasi, orang bicara di jauh, dia pikir orang itu bicarakan dirinya, padahal orang bicara yang lain. Disorientasi, dia tidak tahu arah, bingung dia mana yang benar, mana yang mesti dia lakukan. Na'udzubillah. Itu misal yang pertama. Yang kedua, au kasayyibin minas sama, atau permisalan mereka seperti air yang ditumpahkan dari langit, seperti hujan yang turun dari langit deras sekali. Fihi zulumatun, di dalamnya itu ada kegelapan. War'un, ada guruh. Apa guruh ya? Gemuruh. Ra'adun itu gemuruh. Ra'ada itu gemetar, menggigil. Jadi kalau orang menggigil itu yarta'idu. Seperti dulu Rasulullah SAW ketika didatangi oleh malaikat Jibril di dalam gua Hira itu, yarta'idu, bergetar beliau. Nah, gemuruh yang kita dengar kadang-kadang di langit itu dinamakan ra'adun karena seperti getaran. Hilang, cahaya cepat. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menyumpal jari-jari mereka, meletakkan jari-jari mereka fi adhanihim, di telinga-telinga mereka, minas sawa'iq, karena takutnya mendengarkan. Sawa'iq itu jamak daripada sa'iqah. Sa'iqah itu petir, halilintar. Jadi kan ada 3 macam, ada gemuruh, ada kilat. Lalu yang paling menakutkan itu kalau dia ketemu gemuruh sama kilat itu meledak. Nah itulah sa'iqah. Itu petir ya bahasa. Buntur. Petir yang besar, teker ya? Betul, teker yang besar. Hadar al-maut, mereka takut mati. Nah, ini gambaran orang munafik. Perumpamaan kedua ini menggambarkan bagaimana orang munafik itu
Al-Qasayyim minas sama, mereka sedang berada di suatu tempat mereka ini. Tiba-tiba ada hujan lebat gitu. Lebatnya itu kemudian di dalamnya itu ada zulumatun, kegelapan yang terus seperti tidak ada habis-habisnya. Ibaratnya senter pun dinyalakan itu tidak tembus ke ujung, saking gelapnya berlipat-lipat. Waru'adun, sudah gelap yang tidak ada cahaya sedikit pun, hujannya hujan lebat, kemudian ada gemuruh, ada kilat, kemudian petir datang menyambar sekali-sekali sampai mereka tutup telinga, tutup, sakit takutnya mati, menderita betul gambaran seperti itu. Jadi orang yang berada dalam kemunafikan itu seperti sepanjang hidupnya berada di situasi seperti itu. Nauzubillah. Beda sekali dengan gambaran orang-orang yang beriman. Kalau orang-orang yang beriman itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu fi sa'atin, itu dalam kelapangan yang luas. Apalagi gambaran di dalam surah-surah yang makkiyah tentang orang beriman di dunia maupun lebih-lebih di akhirat, itu suasananya beda sekali. Bagaimana surga itu digambarkan jannatin tajri min tahtihal anhar, itu kebun-kebun yang subur semua, tajri min tahtihal anhar, ada air-air yang mengalir di bawahnya, khalidina fiha, mereka terus di situ. Jadi surga, iman surga itu gambarnya kelapangan hidup, ketenangan hati, kenyamanan di dalam kita menjalani kehidupan. Beda betul dengan orang munafik, itu gambarannya. Nah, ulama menyampaikan, ada sebagian ulama menyampaikan Al-Qasayyim minas sama, mereka itu berada di bawah hujan yang lebat. Digambarkan seakan-akan Al-Quran itu seperti hujan yang turun. Di dalam Al-Quran itu ada bagi mereka ada zulumatun wa ra'dun wa barqun. Zulumat ini kegelapan dalam artian untuk mereka, yaitu hal-hal yang menyulitkan mereka. Mereka itu paling malas diajak untuk sholat. Di dalam Al-Quran ada perintah sholat, repot mereka. Itu seperti zulumat bagi mereka. Ada juga ra'dun, ada seperti ibarat gemuruh yang menggetarkan. Peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang terus-menerus berada dalam kejahatan, bahwa mereka nanti akan mendapatkan balasan yang setimpal. Fi nari jahannam khalidina fiha, berada di dalam nar jahannam selama-lamanya. Itu seperti bagi mereka orang-orang munafik, itu seperti ibaratnya sesuatu yang menggetarkan. Wa barqun, ada kilat-kilat. Itu gambarannya kata ulama al-barahim wal hujaj as-satiyah, itu dalil-dalil yang kuat di dalam Al-Quran yang tidak bisa dibantah oleh siapapun tentang kebenaran Allah, tentang kebenaran Rasulnya, tentang kebenaran agama, tentang nilai-nilai mulia yang dibawa oleh agama. Itu bagi mereka itu seperti kilat yang menyilaukan mata. Dalil-dalil atau hujah-hujah yang Allah bawa dalam ayatnya, dalam Al-Quran, itu terang benderang seperti kilat yang menyambar. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut. Tidak sanggup mereka menerima itu. Kasih perintah sholat gak sanggup. Diingatkan bahwa jangan berbuat solid, nanti masuk neraka, gak sanggup juga, sudah terlalu senang berbuat solid. Dihidangkan argumentasi-argumentasi yang sesuai dengan hukum akal di dalam Al-Quran, gak bisa juga dia terima, karena bertentangan dengan hawa nafsunya. Maka kalau hujah bagi orang banyak adalah karunia, sebagaimana Al-Quran turunnya bagi manusia adalah rahmat dan hidayah, bagi mereka itu menjadi siksaan dan sesuatu yang berat. Seperti ini.
Jadi ayat Al-Quran yang turun bertahap itu seperti curah hujan yang tidak habis-habis bikin mereka kelimpungan. Maka seperti cacing kepanasan, gelisah. Wallahu muhitun bil kafirin. Dan Allah Maha meliputi orang-orang yang kufur. Kata muhitun di sini menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun yang lepas dari hitungan Allah dan ilmu Allah. Maka muhitun ini juga mengacu kepada ilmu Allah. Dan ini berlaku kita semua. Apakah sia-sia saja bapak-bapak? Sia-sia kita misalnya melakukan sesuatu, merekayasa sesuatu dengan harapan manusia tidak melihat kita. Iya, manusia tidak melihat kita. Tapi di akhirat kan kita bukan berurusan sama manusia. Kita berurusan sama yang menciptakan manusia. Maka tidak ada artinya mau sembunyi dari manusia. Kan kita hitung-hitungannya di akhirat bukan sama manusia. Tidak ada artinya kita melakukan sesuatu yang kita tahu itu tidak baik, lalu kemudian melipatnya rapat-rapat. Dalam Al-Quran, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan dalam-dalam di hati manusia. Siapa-siapa yang nyeret pada saat jalan? Siapa yang suka nyeret? Tidak ada yang melihat dia nyeret, tapi ya'lamu kha'inatal a'yun. Khianat mata itu Allah tahu. Itu biasa dianggap sesuatu yang remeh, tidak dihitung, tapi Allah tahu. Sembunyi-sembunyi melakukan sesuatu, sembunyi-sembunyi mengambil sesuatu, sembunyi-sembunyi melirik sesuatu, sembunyi-sembunyi apa? Wa ma tukhfis sudur, apa yang disimpan, disembunyikan di dalam dada Allah Subhanahu wa taala. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir kilat itu membutakan mereka. Tadi ingat bapak-bapak, apa kilat itu? Kata ulama, itu gambaran dari dalil-dalil argumentasi tentang kebenaran agama, kebenaran Islam. Yakhtafu absarahum, hampir-hampir membutakan mereka. Yakadu itu yuqaribu, hampir-hampir. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Nah, ini gambaran dari sikap mereka juga. Kullama adha'a lahum masyaw fihi. Setiap kali datang cahaya kilat itu, begitu datang kilat kan kelihatan jalan sedikit, mereka jalan. Wa idza azlam alaihim qamu, kilat itu hilang, jalan gelap lagi, diam lagi, begitu terus. Begitu ada tak kilat, dia jalan karena kelihatan arah sedikit. Dengan sambaran kilat itu menerangi sebentar saja 1 detik, dia jalan. Begitu sudah kilat itu hilang, diam lagi. Apa tunjukkan dari ayat ini? Kata para ulama, inilah sifat mereka. Kalau misalnya di dalam Al-Quran itu ada hal-hal yang menyenangkan mereka, mereka segera datang kepada Rasul dan mengatakan, kami bagian dari Anda. Misalnya, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfal lillahi wa rasul, fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Terus-terusnya. Selesai perang, ada rampasan perang. Rampasan perang itu dibagi. Ada bagian untuk orang-orang beriman. Pada saat seperti itu, Bapak bagi-baginya gitu ya. Saya masuk akal. Jadi kalau ada yang menyenangkan, maka dia buru-buru mengaku beriman.
Kalau kira-kira ada maslahat di situ, ikut dia. Mengatakan kami bagian dari Anda. Itu ada ayatnya kalau tidak salah di surah Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harfin fa in asabahu khairun yatma'anna bihi wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi. Ada orang yang di dunia ini hobinya beribadah ala harfin. Ya, ala harfin itu apa ya bahasa kita? Hah? Minimalis? Nah, ya. Hebat sekali Ustaz ini. Ada orang yang beribadah itu minimalis. Ya, bisa minimalis. Tapi sebenarnya bukan minimalis dalam artian dia mencukupkan yang wajib-wajib saja, bukan. Harfin itu artinya seperti orang yang berada di atas bibir jurang itu. Apa ya? Orang yang di atas bibir jurang itu apa sifat yang paling nyata? Ghairun tsabit, dia tidak kokoh. Jadi kalau kita berdiri di bibir jurang itu kan oleh. Itulah dia. Ala harfin itu oleh. Ada orang beribadah kepada Allah dalam keadaan dia oleh. Apa bentuk olehnya itu? Fa'in asabahu khairun yatma'anna bihi. Kalau dia dapat sesuatu yang baik, misalnya dagangannya bagus, misalnya keluarganya, anaknya anak yang baik, misalnya. Pokoknya yang apa yang dia harapkan terwujud, yatma'anna bihi. Dia merasa, oh ya, kayaknya agama ini memang benar. Ini semua bisnis lancar. Untung juga saya jadi orang Islam. Wa in asabathu fitnatun qalaba 'ala wajhi. Tapi begitu dia dapat satu cobaan saja, fitnah, satu cobaan saja, ada cita-citanya tidak tercapai, ada sesuatu yang tidak dia harapkan menimpa dia, qalaba 'ala wajhi. Hilang keyakinan itu, bergeser. Apa jadi orang Islam kalau begini? Itulah orang yang menyembah Allah seperti berdiri di atas tubir atau bibir jurang. Tidak ada kekokohan, tidak ada kemantapan, yang ada hanya goyah sesuai arah angin. Nah, ini gambarannya seperti itu. Orang munafik kayak begitu juga. Giliran yang enak dia mengaku bagian dari umat. Giliran ada cobaan dia paling dulu pergi dan menjauh. Kalau di dalam Islam justru ketika ada cobaan itu adalah saat kita untuk takatur, saat kita untuk mengokohkan ibadah kita, saat kita untuk introspeksi dan muhasabah. Jangan-jangan ketika saya dapat nikmat kemarin itu ibadah saya masih belum ikhlas, maka kemudian Allah ganti nikmat itu dengan cobaan supaya saya lebih mengikhlaskan lagi ibadah saya. Jangan-jangan ini adalah jalan Allah untuk menguji saya apakah ibadah saya karena Allah atau karena nikmat itu. Kalau karena nikmat itu, maka begitu nikmat hilang dia berhenti beribadah. Kalau karena Allah, nikmat itu ada maupun tidak ada, dia tetap beribadah. Kadang Bapak Ibu, Allah menguji kita itu saking sayangnya kepada kita. Kalau ada orang yang sudah agak lama lupa berdoa dengan doa yang betul-betul sampai dia nangis, maka Allah kasih cobaan pada sesuatu yang dia tidak duga. Tiba-tiba cobaan itu datang hanya untuk liyasma'a tadarru'ah, agar Allah mendengar kembali doanya. Allah kangen sama doanya. Jadi kalau kita tiba-tiba dapat cobaan yang kita tidak pernah duga, yakinilah, mudah-mudahan itu bagian dari kerinduan Allah kepada kita. Segera kita datangi. Nah, kalau mereka ini tidak hitung-hitungnya transaksional, duniawi sekali. Begitu dapat ada kira-kira bagian duniawi, ada hitung-hitungannya, ada nilai materinya, maka
begitu hitung-hitungan itu tidak ada, begitu ada sesuatu yang kira-kira ikut membebani mereka, ada tanggung jawabnya, ada pertanggungjawabannya, ada pengorbanannya, mereka pergi sejauh-jauhnya. Maunya senang, tidak mau berkorban. Itu seperti kullama adha'a lakum masyaufi. Kalau ada kira-kira cahaya di situ, ikut jalan. Wa idza aslaha, begitu kemanfaatan itu hilang, dia merasa tidak ada kemanfaatan baginya, diam lagi dia. Walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau dan berkehendak, Allah akan hilangkan semua, lenyapkan pendengaran mereka dan mata atau penglihatan mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara, kita cukupkan sampai ayat 20. Jadi ayat 16 sampai ayat 20 ini pertama yang dapat kita ambil adalah bahwa orang-orang munafik itu dengan perilaku mereka yang tidak putus-putus berusaha untuk memperdaya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, maka kehidupan mereka menjadi kehidupan yang tidak pernah tenang. Buat apa kita hidup kalau tidak tenang? Yang kedua, karena penyakit kemunafikan itu berpangkal di hati, maka itu mempengaruhi semua aktivitas mereka. Ucapan mereka menjadi ucapan yang penuh dengan kebohongan. Perilaku mereka juga perilaku yang disorientatif, provokatif, tidak menghadirkan kebaikan, ketenangan, kenyamanan, justru menggelisahkan orang, memprovokasi, memecah belah. Kemudian karena penyakit kemunafikan ini juga, maka seterang-terang ayat Al-Quran pun tidak bisa masuk ke dalam hati mereka. Sejelas-jelas dalil pun tidak bisa mereka terima dengan sepenuh hati. Selalu mereka mencari jalan untuk menolaknya, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Semoga kita dijauhkan dari penyakit orang-orang munafik. Tambah satu ayat lagi ya, untuk mengawali yang akan datang. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti kita bahas minggu depan, tetapi dari ayat ini ada satu hal yang menarik, Bapak-bapak. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, dan ditutup dengan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Biasanya la'allakum tattaqun itu diarahkan untuk orang-orang yang beriman saja. Seperti ayat puasa misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, terus sampai la'allakum tattaqun. Awalnya ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun, dari iman akan membuahkan takwa. Tapi dalam ayat ini beda. Ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, seluruh manusia. Ditutupnya juga dengan la'allakum tattaqun. Para ulama menyampaikan bahwa salah satu dari
ada pada diri orang beriman itu haruslah kemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh manusia. Nah, jadi ayat ini juga merupakan satu tantangan dari Allah. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai orang beriman, jadilah kalian orang yang bertakwa, dan pastikan bahwa kemanfaatan takwa itu tidak hanya untukmu atau untuk orang-orang beriman saja, tapi dia juga bisa bermanfaat untuk seluruh umat manusia. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang makna tunjukannya adalah seperti itu, bahwa umat Islam ini kebaikannya itu tidak boleh hanya berputar di dalam diri mereka, tapi kebaikannya itu yata'addahum ila ghairil muslimin. Kebaikannya itu harus melompati sampai menjangkau siapapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidak mengatakan lil muslimin saja, tidak mengatakan misalnya lin nasi ajmain, tapi lil alamin. Jadi kemanfaatan Islam ini, kebaikannya itu tidak boleh dirasakan hanya oleh orang Islam saja, tidak boleh dirasakan hanya oleh manusia saja bahkan, tapi harus dirasakan oleh seluruh alam. Ini dasar nilai-nilai yang sangat fundamental di dalam Islam ya. Bagaimana kemanfaatan atau kebaikan itu dapat dirasakan oleh semua. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Shadaqallahu